Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda masih di Berendo di spesial Pilkada. Kita kembali nih membahas tadi semakin banyak yang kita ketahui tentang paslon nomor 1 untuk wali kota dan juga wakil wali kota Bengkulu. Tadi kita sudah membahas bahwasannya memang untuk UMKM, sumber daya manusia, itu memang harapannya besar sekali Bapak. Karena tadi berkaitan dengan ekonomi, dampak ekonominya itu yang akan kita harapkan tadi ke depannya. Nah, saya membaca nih di program, misi programnya nih ada mengangkat pejabat profesional dan juga bersih. Ya. Nah itu seperti apa Pak profesionalisme yang dimaksudkan? Ya, itu kita juga menjadi prioritas ya. Karena berjalannya pembangunan dengan baik, pelayanan prima bagi masyarakat, itu sangat tergantung dari para pejabatnya. Ya. Betul. Nah maka kita awali untuk mendapatkan pejabat yang betul-betul profesional, pejabat yang betul-betul melayani. Itu harus dimulai dari rekrutmen yang jujur, rekrutmen yang dari awalnya berarti ya, Bapak harus diawali gitu ya. Karena nggak mungkin kita bisa nyapu lantai dengan sapu yang kotor. Oh iya. Bisa tambah kotor. Tambah kotor. Nggak mungkin kita membersihkan korupsi tapi para pejabatnya korupsi. Itu nggak mungkin gitu ya. Nah, maka kita awali dengan cara bagaimana merekrut pejabat yang bersih. Pejabat yang didasari dengan kapasitas, bukan karena isi tas. Nah, gitu ya. Jadi kapasitas bukan karena isi tas. Nah, sekarang ini misalnya orang yang punya kapabilitas, kapasitas, profesional itu tidak bisa menjadi pejabat. Nah, bisa kalau jadi karena tidak ada isi tas. Nah, sehingga apa? Hilang peluang-peluang mendapatkan pejabat yang tadi jujur, pejabat yang betul-betul melayani. Nah, ketika dalam proses rekrutmennya salah, ya, misalnya orang dengan jabatan itu membeli, pasti dia mau membalikan dulu, nggak mungkin mau rugi. Pasti mau membalikan dulu yang misalnya 200 IBAT, 200 juta, 250 juta misalnya kan. Pasti itu dia, dan itu nggak mungkin dari gajinya. Kan gitu. Nggak akan cukup lah gaji pejabat berapa lah. Tapi pasti ngambil dari mungkin fee proyeknya, dari kegiatan-kegiatannya ya. Dan itu berdampak pada nanti spek pembangunan pun tidak sesuai dengan harapan karena harus dapat setoran kepada pejabat-pejabatnya. Nah ini jadi efek dulu kemana-mana kalau kita salah dalam merekrut pejabat. Nah maka kita menginginkan bersepakat dengan Mas Katno bagaimana kita bertekad berkomitmen untuk merekrut pejabat yang bersih, ya. Yang di sistem merit system, artinya merit system itu bagaimana mengolah pemerintahan sesuai dengan menempatkan orang sesuai dengan latar belakangnya, sesuai dengan kemampuannya, ya bukan berdasarkan tadi kedekatan atau berdasarkan apalah seperti itu. Nah, ini yang kenapa kita mengambil program begitu? Karena rentetannya kemana-mana. Iya. Termasuk kita akan merekrut tadi rekrutmen CPNS itu yang bersih gitu ya. Semua punya kesempatan ya, yang kaya, yang miskin ya, semuanya punya kesempatan. Ya. Nah, jangan sampai mungkin yang punya kesempatan jadi pegawai ada orang-orang yang punya duit. Sementara yang tidak punya duit walaupun dia pintar, cerdas, nggak bisa masuk. Nah, kita ketika rekrutmennya pegawai itu orang-orang yang betul-betul tadi kapabilitas, punya kemampuan, maka dia pasti kerjanya akan optimal, gitu. Kerjanya akan sungguh-sungguh dalam pelayanan di masyarakat. Artinya memang profesionalisme ini kan melihat bagaimana job desk itu, ketersesuaian antara job desk yang dimiliki. Mungkin Pak Katno, Pak mungkin bisa menjelaskan sedikit nanti bagaimana sih untuk pola yang diberikan agar profesionalisme ini memang dapat direalisasikan di lingkungan para pejabat ini Pak. Seperti apa nanti realisasinya? Jadi kita memang sudah bersepakat dengan Pak Ustadz Dhani. Pemerintah itu harus bersih. Apalagi sekarang kalau kita berkaca dengan di pemerintah pusat, Pak Presiden itu tidak ada pandang bulu sekarang itu. Bersih-bersih itu betul-betul. Karena itu untuk jadi pejabat di era sekarang, jangan pernah bermimpi, jangan pernah berharap mau bisa mendapatkan sesuatu itu yang suka-suka seperti selama ini bebas, tidak bisa. Tidak bisa.
Karena itu kita juga harus berkomitmen, kita sampai tataran bawah, kita itu juga harus bisa mendukung program itu. Caranya itu tadi sudah disampaikan. Kalau misalnya merekrut kepala dinas masih harus pakai nyogok, ya pasti mereka juga akan cari kembaliannya. Kemudian nanti untuk kepala bidangnya, kasihnya juga dimintai bayaran, untuk pindah juga begitu. Maka semuanya rusak pemerintahan itu. Karena itu kami hadir bersama Ustadz Dhani itu, apalagi beliau Ustadz, seorang ulama yang selama ini ceramah di mana-mana, memberikan pendidikan agama, punya sekolah yang berbasis agama. Saya pastikan tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang itu. Insya Allah ya Bapak. Kak, saya juga selama ini media, selama ini saya mengkritisi terhadap kinerja pemerintah, masa saya sendiri akan masuk dalam sistem yang keliru. Nah, karena itu perpaduan ini dari birokrat ulama dengan pengusaha ini, dan ini satu-satunya kandidat yang lengkap. Ada birokrat, ada ulama, ada juga pengusahanya. Nah, insya Allah perpaduan ini untuk membangun kota itu kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan memberikan yang contoh yang baik supaya tidak lagi ada misalnya nepotisme, kolosi, segala macamnya itu. Karena kita memang komitmen dari awal. Nah, inilah nanti insya Allah kita memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk tidak seperti yang seperti ini. Nah, bagaimana cara misalnya mau mencari pekerjaan, mau ikut tes PNS, ya betul-betul bersih. Kalau misalnya ini sudah kita tunjukkan kesempatan kerja bagi siapapun, tidak pandang bulu. Nanti kalau misalnya kita pilih-pilih orang kaya yang itu, sementara dia tidak bisa kerja, kemampuannya terbatas, hanya mengandalkan misalnya uang orang tuanya, bagaimana nanti dia suruh bekerja? Ujung-ujungnya pembangunan mandek, semua pekerjaan nggak beres, disuruh kerja oleh atasannya membantah. Nah ini, kami juga bersepakat profesionalisme yang dimaksud seperti apa. Ketika misalnya Satpol PP, ya jangan diisi dokter di situ. Iya itu. Nah, job itu desk ya Bapak ya, sesuai job desk. Misalnya dari kepala puskesmas, jangan juga diisi guru, kan juga enggak pas. Nah ini memang yang harus kita pahami betul, menempatkan seseorang itu harus kita lihat latar belakangnya. Dan bukan hanya itu saja, kemampuan kerjanya bagaimana selama ini. Kalau selama ini ngantor saja nggak pernah, riwayatnya nggak baik, masa kita paksakan? Iya. Nah ini yang akan kita berikan kepada nanti dalam mengatur pemerintahan itu. Insya Allah kita yakin dengan Ustadz Dhani yang seorang ulama tidak akan macam-macam. Amin. Insya Allah ya Bapak ya. Tadi kan kita melihat juga artinya kesesuaian antara profesi tadi dan juga latar belakang. Lihat dan bagaimana rekam jejaknya Bapak ya. Dan mungkin kita akan bahas lebih banyak lagi nih pemirsa berkaitan dengan program kerja dari paslon nomor 1. Tapi jangan kemana-mana, kita akan simak jeda pada warna berikutnya. Tetap bersama kami tentunya di Berendo.